Pemirsa, untuk memenuhi ketersediaan pangan yang ada di Kota Makassar, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar terus berupaya mendukung warga dengan memberi pelatihan mengenai pengetahuan tanaman pangan di seluruh lorong wisata Kota Makassar. Upaya untuk memenuhi ketersediaan pangan dan ketahanan pangan yang ada di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar membuat sejumlah program untuk mendorong potensi dalam pemenuhan sumber daya alam. Salah satu kontribusi nyata dalam memenuhi ketersediaan pangan dan ketahanan pangan melalui program Lorong Wisata. Salah satunya berada di Lorong Wisata yang menjadi percontohan di Kota Makassar, yakni Lorong Wisata Leganes, yang berada di Jalan Kalumpang, Lorong 9, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala. Kata Longwis Leganes diambil berdasarkan nama salah satu kota yang ada di Spanyol, dengan panjang lorong 76 meter, lebar lorong 3,26 meter, sedangkan untuk jumlah penduduk di Longwis Leganes sebanyak 58 jiwa, jumlah keluarga 15 kakak dan 9 rumah. Saat memasuki Longwis Leganes, mata langsung berhadapan dengan rimbunnya aneka macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang lorong tersebut. Tidak hanya itu, aneka macam mural di setiap dinding lorong akan mempercantik suasana Longwis Leganes. Selain terkenal dengan kebersihannya, di Longwis Leganes juga memiliki sejumlah potensi, baik itu UMKM, kerajinan tangan, bank sampah, dan sebagainya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Muhammad Reza menjelaskan, ketahanan pangan merupakan leading sektor yang diakomodir di seluruh Longwis yang ada di Makassar. Hal ini untuk mendorong kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan mensupport dan memberikan bantuan baik itu berupa bibit, melakukan pelatihan dengan mengajarkan warga di Longwis bagaimana bercocok tanam. Setelah itu juga melakukan pelatihan skill training hasil tanaman. Warga kemudian diajarkan untuk bagaimana bisa mengelola seperti bahan sayuran menjadi keripik bayam atau tanaman cabai, hasilnya nanti dijadikan abon cabai. Muhammad Reza menambahkan selain memiliki keunikan di Longwis tersebut, juga kekompakan masyarakat begitu aktif dalam berpartisipasi dalam menggerakkan kemajuan Longwis Leganes. Ia pun berharap ketahanan pangan terus dapat dikembangkan dalam pemenuhan keberlangsungan warga yang ada di Longwis Leganes. Kami di sini support, memberikan bantuan bibit, kemudian melatih juga bagaimana cara menanam bercocok tanam. Hasilnya pun itu kami mengadakan pelatihan skill training mengolah bahan makanan. Kan banyak bahan makanan mungkin yang sayur yang belum tidak terjual atau tidak terkonsumsi, itu kita olah. Ada yang menjadi kerupuk bayam berhasil itu jadi kerupuk, ada abon cabai, ada jus pakcoy, ada es krim pakcoy juga. Kemudian macam-macam bahan makanan itu kita olah, termasuk markisa juga ada. Ya. Terus mungkin Pak melihat lorong wisata yang ada di sini, tanggapan tak seperti apa? Karena saya lihat di sini hampir lengkap ketahanan pangan yang ada di sini. Ya, jadi uniknya lorong ini dia betul-betul lorong, kemudian padat, dan yang paling penting itu masyarakatnya aktif. Ada penggerak-penggeraknya, seperti di sini ada Ibu Haji Nunu, itu penggeraknya itu yang luar biasa dan tidak lepas dari peran RT RW dan pertama Pak Lurah. Apalagi di sini ada kantor Lurah. Sementara itu, Lurah Timungan Lompoa Adi Mitra Setiawan mengungkapkan, Longwis Leganes terdapat aneka macam tanaman hortikultura, tanaman obat yang dapat digunakan warga setempat dalam memenuhi kebutuhan keseharian. Sirkulasi ekonomi di lorong tersebut juga sudah berjalan dengan baik, dengan meningkatnya pendapatan warga, serta hidupnya bagi pelaku UMKM yang ada di Longwis Leganes. Lorong Leganes ini telah terjadi sirkulasi ekonomi. Sirkulasi ekonomi itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa apa yang menjadi visi misi Pak Wali Kota dalam hal ini, dalam kaitannya sebagai pilot project ini lorong wisata, untuk bertujuan untuk meningkatkan merangsang bertambahnya pendapatan pada masyarakat lorong, sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Wali Kota itu sudah terjadi keberhasilan di lorong ini.
terutama dengan terbentuknya sirkulasi ekonomi, di mana sirkulasi ekonomi yang dimaksud adalah bagaimana supaya perputaran ekonomi yang terjadi di lorong ini hanya berputar di sekitar lorong ini, sehingga apa yang diharapkan adalah kita berharap dengan adanya sirkulasi ekonomi yang terjadi di lorong ini, maka terjadi penambahan pendapatan oleh warga sekitar. Aji Nunu, selaku pengelola kelompok wanita tani teratai dan sekaligus pelaku UMKM Abulosi Batang menjelaskan, selain warga bertani dengan lahan seadanya, warga setempat juga memiliki sejumlah produk kerajinan yang terbuat dari sampah. Dengan bermodalkan berbagai macam sampah-sampah plastik dan kantong kresek, warga setempat menyulap untuk menjadi bahan kerajinan tangan yang bisa digunakan sehari-hari. Misalnya, tas yang terbuat dari kantong plastik, gelas plastik menjadi tas, dan aneka jenis kerajinan lainnya. Kalau kerajinan yang ada di sini, yang produk unggulan di lorong wisata Leganas, yaitu abon cabe. Ini murni dari lorong cabe-cabe di lorong yang diproduksi jadi abon cabe. Terus di sini kita juga buat bunga akrilik, dan ada ini tas dari resleting, dan di sini kebetulan kita juga punya daur ulang sampah. Daur ulang sampah itu contoh seperti ini, yaitu ini dari kantong kresek yang dibuat jadi tas. Terus kalau yang ini dari teh gelas, dari kepala teh gelas yang dibuat. Terus ada juga kita punya hiasan dinding, ini dari koran. Terus ini akrilik juga, ada berbagai macam akrilik yang kita punya di sini. Untuk pembuatannya sendiri hanya membutuhkan 2-3 hari pengerjaan, tergantung tingkat kesulitannya dengan harga jual yang bervariatif. Ardi Jaho, Slebes TV.